Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Just Talk atau Nyerocos. Ya boleh lah, mau Just Talk boleh atau Nyerocos pun boleh ya. Kali ini saya akan membahas tentang musik kembali ya, dimana ini merupakan musik favorit saya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel 3F Just Talk atau Nyerocos. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang grup band ya, grup band dari Amerika Serikat kembali ya, dimana ini merupakan grup yang fenomenal dulu ya di tahun 90-nya, dimana band ini terkenal dengan mungkin kritis ya, terkenal dengan kritis, terkenal dengan mungkin karena sosialis juga ya, dan dia sangat mengkritisi hal-hal sifatnya tidak manusiawi atau kejoliman-kejoliman atau sifatnya diskriminasi ya, dan dia meluapkannya lewat sebuah lagu ya, dengan lirik-lirik yang agak pedas ya, agak menyentil mungkin ya buat penguasa ya gitu kan, karena mungkin lagunya ini tapi dengan musik metal ya, mungkin new metal tepatnya, musik new metal dengan karakter vokalnya rap ya. Ayo tebak siapa? Yap, betul, karena ini saya akan membahas tentang grup band lagi, RATM, Rage Against the Machine. Oke. Dimana mungkin sebetulnya sih saya tidak akan membahas tentang grup bandnya ya, tapi saya akan membahas tentang sebuah lagunya ya, lagunya, liriknya, dan bagaimana sih, apa maksud dari lagu tersebut ya dibuat ya, dan mungkin arahnya kemana dan maksudnya apa gitu kan. Oke, tapi sebelum saya membahas tentang apa lagu tadi yang akan kita bahas dulu sedikit ya. Rage Against the Machine itu siapa saja personelnya, oke? Jadi Rage Against the Machine itu dibentuk pada tahun 91 ya, dan band ini mengekspresikan pandangan politik revolusioner ya, tadi sudah saya bahas ya. Dan emang ini agak ke arah politik sebetulnya, tapi tidak kesel, tapi yang lebih kental ke arah ini sebenarnya Jack de la Rocha ya, vokalisnya ya. Dengan mungkin diikuti dengan musik-musik alunan musik dari Tom Morello juga ya, karena Tom Morello merupakan gitaris yang unik ya, dengan efek-efek yang mungkin tidak biasa, mungkin dari sisi efek-efeknya itu agak terkesan unik gitu ya, pokoknya unik banget lah gitu kan, tidak seperti musik metal lainnya yang biasa kan kalau metal distorsi yang diutamakannya, tapi ini enggak ya, jadi ini terkesan lebih kayak elektronik, tapi enggak ya, tapi unik pokoknya ya. Oke, lalu kita bahas dulu siapa sih personalnya dari Rage Against the Machine, atau lebih dikenal mungkin RATM ya, dimana ini merupakan grup band favorit saya ya, dimana tahun dulu itu saya pertama tahu RATM itu waktu saya mengenal Woodstock ya, tahun 99 ya, dan disitu emang dengan lagu Killing in the Name-nya, terus radio, God of Radio ya. Nah, tapi kali ini saya akan membahas tentang lagu yang mungkin saya agak menggelitik ya pas dengar musiknya, pertama musiknya, apalagi dengan liriknya ya, karena kan ciri khas mereka. Lagu dari Bull of Rage ya. Pertama itu apa sih maksud Bull of Rage ya? Bull kan kita tahu bull itu kan kerbau ya, atau kerbau itu kan bull. Dan parade itu kan parade ya, tapi maksudnya apa gitu kan? Sisi kritisi yang dikeluarkan oleh Jack de la Rocha dalam lagu ini apa gitu kan, terkesan kan jauh dari sisi politik, jauh dari sisi diskriminasi, jauh dari kata-kata sosialis, tapi katanya justru lagu ini kritikannya itu tajam banget ya. Jadi saya penasaran apa sih maksud dari lagu Bull on Rage ya. Oke, dari Rage Against the Machine. Oke, kita bahas. Jadi lagu Bull on Rage ini merupakan kritikan pedas ya, terhadap kompleks industri militer dan peran pemerintah dalam melestarikannya ya. Jadi ini merupakan kritikan dari si Jack de la Rocha, umumnya dari RTM ya, dengan lagunya kepada kompleks industri militer ya, dan peran pemerintah dalam melestarikannya. Jadi mungkin ini kritika kepada militer dan mungkin pemerintah di sekitar yang ada di sekitar situ ya. Harusnya kan pemerintah itu di sekitar itu tidak mendukung salah satu mungkin militer aja. Harusnya kan di sekitar itu ada masyarakatnya. Mungkin itu yang diinginkan oleh Jack de la Rocha. Jadi lagu tersebut itu mengacu pada banteng ya. Jadi Bulls-nya itu mengacunya pada banteng sebagai metafora untuk sistem yang sedang dikritik. Nah, jadi si banteng itu diibaratkan media yang untuk dikritik ya, mungkin si banteng itu objeknya itu tentara tadi ya, itu yang ingin dikritik oleh si Jack de la Rocha. Jadi kalimat senjata bukan makanan, nah ini senjata bukan makanan, bukan rumah, bukan sepatu atau tidak perlu, itu ada di dalam lirik Bull on Rage ya. Jadi hanya memberikan makanan perang, makanan hewan kanibal, mengacu pada fakta bahwa pemerintah lebih mementingkan pendanaan perang daripada mengurus warganya.
Nah ini yang tadi saya maksud peran pemerintah dalam melestarikan. Jadi pemerintah terlalu memprioritaskan ya kepentingan untuk kepentingan perang ya, senjata, mungkin mesin-mesin tempurnya daripada kepentingan masyarakat atau warga sekitarnya ya. Jadi emang si RATM ini mengarah kritikannya ke arah sana ya. Jadi ke peran pemerintah dan kompleks pemerintah kompleks militer tersebut ya. Jadi terkesan pemerintah itu lebih dominan mendukung atau memprioritaskan peran tentara tersebut daripada warga yang ada di sekitar sana. Oke. Lalu bagian referen dari lagu tersebut berisi kalimat nih, siapa yang mengendalikan masa lalu? Nah, terus sekarang mengendalikan masa depan. Jadi ini sangat, aduh, detailnya emang betul ya. Jadi siapa yang mengendalikan masa lalu itu akan mengendalikan masa depan, gitu kan? Jadi intinya kita harus mengenal sejarah, intinya itu ya. Jadi kita harus menghormati sejarah, menghargai sejarah, gitu kan? Jadi kita jangan melupakan sejarah, intinya itu. Mungkin ini kata-kata yang tersirat dalam kata-kata siapa yang mengendalikan masa lalu sekarang mengendalikan masa depan. Nah ini, jadi siapa yang mengendalikan masa kini juga ya. Jadi tidak semua masa lalu itu buruk, tidak semua masa lalu itu baik ya. Jadi ada yang sisi positifnya kita ambil, yang buruknya kita buang ya. Itu mungkin mungkin ya pendapat saya, apa yang ingin diucapkan atau diungkapkan oleh si Jack Daroha dalam lagu Bull on Parade. Oke. Dan lagu ini menentang juga ya, menentang kapitalis ya, emang betul ya. Jadi emang lagu Bull on Parade ini menentang kapitalisme yang terjadi mungkin saat ini ya, karena kan sering ya terjadi kapitalisme itu terjadi di suatu negara atau di negara-negara yang mungkin susah untuk move on dari mungkin gaya-gaya ingin semacam menguasai gitu kan, kepada masyarakatnya lebih dominan dalam segala hal gitu kan. Jadi emang kapitalisme dan gagasan bahwa kebutuhan perusahaan lebih penting daripada kebutuhan masyarakat. Nah ini mungkin kapitalisme yang sifatnya pemerintahan tadi itu lebih mementingkan hal-hal sifatnya bukan kemasyarakatan, tapi yang sifatnya tadi mementingkan kebutuhan daripada perusahaan perusahaan yang untuk melakukan perang tadi ya. Mungkin yang tadi saya bahas kompleks industri militer ya, yang mungkin dibahas untuk si Jack Daroha ini. Jadi pemerintah itu lebih memprioritaskan mereka ya daripada masyarakat. Dan yang saya bilang kapitalismenya itu ya gitu. Jadi pemerintah itu lebih memprioritaskan hal sifatnya itu daripada kepentingan bersama yang sifatnya ada umumnya itu ada masyarakat, ada warga sekitar di situ. Dan itu nanti kan yang namanya perang imbasnya bukan hanya daerah sana ya. Imbasnya itu akan ke negara di sekitar sana, negara tetangga ya, negara tetangga. Mungkin kalau kita maaf ya, kita sekarang bahas mungkin Palestina ya. Palestina kan itu bukan berimbas antara Palestina dengan Israel aja ya, karena di daerah negara Palestina ada umat Muslim ya. Di situ umat Muslim sangat sakit hati sekarang melihat kondisi sekarang di Palestina ya. Jadi emang itu berimbas kepada seluruh dunia ya imbasnya, apalagi kalau sampai terjadi, moga-moga jangan ya, sampai nuklir, sampai hal yang sifatnya akan merusak kenyamanan dunia ini ya. Dengan hal seperti itu akan berdampak ke seluruh dunia ya. Makanya perang itu kalau bisa tuh jangan terjadi ya. Kita biasakan menyelesaikan sesuatu itu dengan mungkin secara komunikasi yang baik, dengan dialog ya, jangan selalu dengan emosi, dengan amarah ya. Jadi dan yang satu yang lebih penting nih, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya, itu kan sesuai dengan Undang-Undang 45 kalau di kita ya. Mungkin dunia juga harus itu ya. Jadi yang namanya penjajah itu harus hilang di muka bumi ya, karena kita harus hargai warga negara, harga martabat kita sebagai manusia, kita perlu dihargai ya. Kita sebagai manusia tidak boleh dijajah ya oleh suatu hal atau suatu negara lainnya gitu. Jadi kemerdekaan itulah hak mutlak yang harus diterima oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini ya. Lagu ini juga sebetulnya ada satu protes juga, bukan kepada militer dan kepada pemerintah, tapi kepada organisasi perdagangan dunia juga ya, pada tahun 99-nya. Jadi band RATM ini sebetulnya lirik-liriknya semuanya emang mengkritisi kebijakan-kebijakan baik pemerintah, militer maupun organisasi dagang atau organisasi kemasyarakat juga ada ya. Jadi emang RATM ini terkenal dengan kritik pedas ya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat minoritas ke bawah ya, karena emang kita tahu hampir di seluruh dunia ini yang namanya minoritas ke bawah itu selalu ditindas ya oleh kaum kapitalisme dan kaum menengah ke atas ya. Dan RATM itu ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat, memperjuangkan hak manusia, sebagai manusia itu bebas ya, dan mereka berhak untuk hidup dengan bebas ya, dan tidak dijajah gitu kan intinya. Jadi emang RATM sebetulnya sih saya rasa emang saya mendukungnya, tapi mungkin dia
menyampaikannya itu dengan lagu ya, dengan lirik-lirik yang pedas. Dan emang sih sempat ya si Delora itu keluar dari Rage Against the Machine ya dengan waktu yang lama, dan dia itu berjuang dengan ya melakukan demo-demo seperti ini ya. Dan emang si Delora itu jiwa politiknya itu sangat besar sekali ya dibanding dengan personil yang lainnya. Yang lainnya cuma mungkin membantu Delora menyampaikan kritik-kritik yang ingin disampaikan oleh Delora kepada masyarakat, kepada militer, dan kepada mungkin seluruh organisasi yang sifatnya diskriminasi kepada umat manusia ya. Oke. Dan ini intinya mungkin kita ambil kesimpulan RATM itu merupakan band ya lebih dominan ke arah sisi politik dan mungkin sisi kritisi ya, mengkritik kebijakan-kebijakan yang sifatnya merugikan masyarakat ya. Dan mungkin sebetulnya sih banyak yang lain tapi tidak sefrontal Rage Against the Machine ya. Dia sangat berani sekali menyampaikan kritikannya ya. Dan emang kayaknya karakter si De La Rocha inilah yang menjadi motor ya dari lirik-lirik yang sangat mungkin agak pedas di telinga-telinga pemerintah dan pemangku kebijakan atau yang punya kewenangan tapi melakukan hal-hal yang sifatnya tidak baik ya. Dan sebenarnya tidak semua negara itu jelek kebijakannya, tapi mungkin ada yang sifatnya bagus juga ya. Jadi tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu jelek semua ya. Ada sisi yang baiknya. Mungkin yang jeleknya itu yang tidak bagusnya itulah pemerintah juga harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang dimau oleh masyarakat ya. Jangan terlalu merasa diri menang sendiri ya. Jadi kita harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat ya. Dan saya harapkan juga masyarakat itu dalam menyampaikan juga lebih baik bijak ya, jangan sampai merusak gitu kan. Merusak itu kan sering terjadi pembakaran gitu kan. Jadi sampaikanlah dengan bijak, sampaikan dengan humani ya, dengan komunikasi, dengan mungkin diplomasi ya kalau bisa dengan antar negara itu kan. Jadi sekarang kan buat apa sih kekerasan? Tidak menguntungkan karena berdampak bukan kepada diri sendiri, bukan kepada teman kita, tapi hampir seluruh yang ada di wilayah tersebut ya. Dan itu sangat merugikan sekali buat semuanya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang mungkin karena saya penasaran sih apa sih judulnya Banteng tapi kok di dalamnya kritik pedas gitu kan. Jadi saya penasaran untuk membahas lagu ini ya. Jadi saya tidak membahas tentang keseluruhan RATM atau personilnya, tapi saya membahas tentang lirik lagu yang dibawakan oleh RATM dengan judul Bull on Friends. Oke. Sampai jumpa lagi di pertemuan saya berikutnya atau review-review saya berikutnya ya, tentang musik, tentang sepak bola, ya tentang sosial, ya tentang kehidupan sehari-hari kita ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ciao.